Halo, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dengan saya Ibu Berlian Merpau. Kali ini kita akan membahas materi perlindungan dan penegakan hukum yang terjadi di Indonesia. Ada dua para ahli yang mengemukakan tentang konsep perlindungan dan penegakan hukum. Yang pertama oleh Andi Hamzah yang mengemukakan bahwa perlindungan hukum itu adalah hukum memberikan perlindungan kepada manusia dalam memenuhi berbagai macam kepentingannya dengan syarat manusia juga harus melindungi kepentingan orang lain. Sedangkan menurut Simanjuntak, mengartikan perlindungan hukum itu sebagai segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum serta memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai warga negara tidak dilanggar. Unsur perlindungan hukum. Ada 4 unsur di dalam perlindungan hukum. Yang pertama, adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya. Yang kedua, adanya jaminan kepastian hukum. Dan yang ketiga, adanya berkaitan dengan hak-hak warga negara. Dan yang keempat, adanya sanksi hukuman bagi pihak-pihak yang melanggarnya. Perlindungan dan penegakan hukum sangat penting dilakukan. Ini dikarenakan dapat mewujudkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, tegaknya supremasi hukum, yang artinya hukum mempunyai kekuasaan mutlak di dalam mengatur pergaulan manusia. Dan yang kedua, tegaknya keadilan. Ini artinya bahwa tujuan utama hukum adalah mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara. Dan yang ketiga adalah mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Ada 5 faktor. Yang pertama, hukumnya. Hal ini dimaksud adalah undang-undang yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara. Artinya bahwa hukum yang ada di Indonesia itu tidak boleh bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Yang kedua, penegak hukum. Oknum-oknum atau pihak-pihak yang disebut sebagai penegak hukum, mereka harus benar-benar menjalankan tugasnya sebaik mungkin dengan peranannya masing-masing sesuai dengan peraturan yang sudah dibuat dan mengutamakan keadilan dan bekerja secara profesionalisme. Yang ketiga, masyarakat. Artinya, masyarakat harus mengetahui dan memahami hukum yang berlaku. Yang keempat, sarana dan fasilitas hukum harus mendukung penegakan hukum. Ini mencakup tenaga manusia yang terdidik dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, uang yang cukup, dan sebagainya. Dan yang kelima adalah kebudayaan. Dalam hal ini, kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Nilai-nilai merupakan konsepsi-konsepsi yang baik. Selanjutnya, lembaga yang berperan dalam menegakkan hukum dan menjamin keadilan dan kedamaian. Ada 5 lembaga. Yang pertama itu adalah kepolisian. Polri ini perannya termuat di dalam pasal 16 Undang-Undang RI nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Apa saja contohnya? Kewenangannya misalnya melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Ya. Yang kedua, lembaga kejaksaan. Dalam lembaga kejaksaan, mereka khususnya di bidang penuntutan, ada 2 bidang pidana dan perdata. Di bidang pidana misalnya melakukan penuntutan, melakukan pengawasan, sampai melengkapi berkas. Dan yang ketiga, di bidang perdata itu contohnya
khususnya di bidang ketertiban dan ketentraman umum, peningkatan kesejahteraan hukum, pencegahan penyalahgunaan agama, sampai kepada penelitian dan pengembangan hukum. Lembaga yang ketiga, lembaga peran hakim. Pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili, itulah hakim. Yang keempat, peran advokat. Advokat disebut juga sebagai penasehat hukum, adalah orang yang diberi kuasa untuk memberi bantuan bidang perdata ataupun pidana. Selanjutnya, dinamika pelanggaran hukum. Kenapa terjadi ketidakpatuhan? Ini disebabkan oleh dua hal. Pelanggaran hukum sudah menganggap sebagai kebiasaan di dalam pelanggaran itu. Melakukan pelanggaran itu dianggap biasa. Dan yang kedua, hukum yang berlaku itu tidak sesuai lagi dengan kehidupan. Ya. Selanjutnya, ini merupakan contoh-contoh perilaku yang melanggar hukum. Kenakalan remaja, misalnya narkoba, miras, mabuk, foya-foya, juga penyuapan. Sanksi-sanksi. Sanksi itu sifatnya tegas dan nyata, mencakup hukum pokok, hukum tambahan, dan memberikan hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilanggar. Dan yang terakhir, ini merupakan partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan penegakan hukum. Ini merupakan sikap-sikap yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, dimulai dari yang terkecil, misalnya di dalam berlalu lintas kita harus melengkapi surat-surat yang dibutuhkan, misalnya SIM, STNK. Lalu di dalam berkendaraan pun kita harus menggunakan helm atau memakai sabuk pengaman dan lain sebagainya. Dan yang kedua, gotong royong, membersihkan lingkungan di sekitar dan juga lingkungan rumah kita. Yang ketiga, ronda malam dilakukan secara bergiliran. Ini dilakukan di dalam lingkungan rumah kita masing-masing untuk menjaga keamanan. Dan yang terakhir, reboisasi atau penghijauan kembali. Atau kita mulailah itu dari lingkungan rumah kita masing-masing. Di halaman rumah kita tanam pohon atau bunga-bunga. Baiklah anak-anak ibu, demikianlah tadi paparan tentang materi kita dan terima kasih.